Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita memuji Allah dengan lisan kita dan kita lanjutkan, kita teruskan, kita ejawantahkan dengan panca indera kita yang lainnya. Tentunya dengan digunakannya untuk beramal yang saleh, beramal yang Allah perintahkan, beramal yang Rasul contohkan. Itulah alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, adapun pada hari ini Jumat, khatib ingin menyampaikan tema dari khutbah ini, mengharap rahmat Allah. Saudaraku, di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang terakhir, nanti silahkan dibuka di rumah, Allah berfirman, wa qur rabbighfir warham wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Artinya kurang lebih, dan katakanlah atau dan berdoalah dengan doa ighfir rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Doanya sungguh pendek. Rabbighfir warham, ya Rabb ampuni dan rahmati, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang memberi rahmat. Saudaraku, mari kita konsentrasi di kesempatan Jumat ini. Mudah-mudahan kita tergolong kepada hamba-hamba Allah yang mengharap rahmat Allah. Saudaraku, bicara rahmat itu ada 3. Ada rahmat Allah di dunia saja, ada rahmat Allah di dunia tapi untuk akhirat, dan rahmat Allah khusus nanti di akhirat saja. Nah, kira-kira mana di antara 3 rahmat Allah yang ternyata itu yang menjadi perjuangan kita? Maka mari ayat ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, menurut para ulama tafsir bahwa Allah menyampaikan ilmu kepada kita berupa bimbingan buat hamba-hambanya untuk memperoleh rahmat Allah 3-tiganya. Di dunia dan buat akhirat, dan di akhirat. Maka jangan sampai kita hanya termasuk ke dalam orang-orang yang mengharap rahmat Allah di dunia saja. Ya, padahal kita orang Islam.
Bahkan kita mengaku mukmin. Bahkan kita merindukan masuk surga. Tapi ternyata tidak sedikit dari kita tidak mengerti apa itu rahmat. Dan seperti apa ciri orang itu mengharapkan rahmat Allah. Apa buktinya saudaraku? Buktinya kita sholat, asal sholat. Kita tidak tahu rukun sholat ada berapa. Ya. Kita berjamaah, di depannya imam, imamnya cepat sholatnya. Kita baru Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman, Allahu Akbar. Kita ikut Allahu Akbar. Gimana kalau seperti itu saudaraku? Kita tidak tahu mana rukun-rukun sholat. Kita pun tidak pernah mencari tahu mana wajib-wajib sholat. Kita juga tidak tahu mana sunnah-sunnah sholat. Yang di samping kita jarinya bergerak-gerak. Kita melihat sholat digerak-gerakkan. Inna lillahi. Tidak mengerti sunnah-sunnah sholat. Itu berarti orang tidak paham rahmat Allah. Ya, maka mari saudaraku, kita ini muslim. Kita harus mengoreksi keislaman kita. Sejauh mana pemahaman kita tentang Islam kita. Sampai tentang sunnah-sunnah sholat saja gak ngerti. Bagaimana wajib, bagaimana rukun, bagaimana sholat kita. Apa yang bisa jadi harapan buat kita, sholat kita, buat akhirat kita. Inna lillahi wa ji'un. Padahal seharusnya, kata Rasulullah, hendaknya engkau mencintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Apa maksudnya? Mau saling nasihat menasehati, mau saling ingat mengingatkan. Ini diingatkan tidak mau, mengingatkan apalagi. Inna lillahi wa ji'un. Musibah terus setiap hari, dosa terus setiap hari. Maka mari saudaraku, terus selama Allah masih memberikan usia kepada kita, manfaatkan usia kita untuk membuka hati kita supaya ilmu Allah masuk ke dalam hati kita. Jangan biarkan waktu-waktu kecil dan besar kita ditutup dan ditutup untuk ilmu. Wa'iyadzubillah. Mari saudaraku. Jadi kata para ulama tafsir terkait dengan ayat terakhir dari surah Al-Mu'minun, itu isinya adalah bimbingan Allah untuk makhluk manusia dan jin. Karena dua makhluk ini adalah makhluk yang diperintahkan, yang diperintah oleh Allah untuk beribadah. Maka ibadah tidak akan benar kalau tidak dengan rahmat Allah. Nah, maka ketika bicara rahmat yang pertama, ketika bicara rahmat adalah bicara kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan untuk diri atau kebaikan untuk orang lain. Orang kafir dapat rahmat dari Allah. Mereka bisa makan minum dengan enak. Mereka bisa berpakaian dengan enak. Apapun yang mereka butuhkan terkait dengan kebutuhan hidupnya di dunia, itulah rahmat Allah hanya buat dunia mereka saja. Nah, kita orang Islam, apakah akan seperti mereka? Mereka makan, kita juga makan. Gaya makannya sama dengan orang kafir. Orang kafir berdiri, kita ikut berdiri. Inna lillahi wa ji'un. Orang kafir senang pakai tangan kiri, kita pakai tangan kiri. Di mana Islam kita? Di mana ciri khas Islam kita? Maka ketika seorang muslim mengharapkan rahmat Allah, ulama menjelaskan melalui ayat 118 atau terakhir dari surat Al-Mu'minun ini. Yang pertama kata para ulama, jika kita ingin mengintrospeksi diri, apakah kita termasuk orang yang mengharap rahmat Allah? Pertama, kita
harus mau dibimbing oleh Allah berdoa dengan doa yang ada dalam ayat ini. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wahai Rabbku, ketika kita mengatakan wahai Rabbku, maka yang harus kita pahami makna Rabb. Allah al-Khaliq, Allah al-Raziq, Allah al-Muhawwil. Itu yang harus kita pahami. Apa maksudnya? Kita akui diri kita bahwa Allah yang menciptakan diri kita. Dan selain kita, semua yang diciptakan oleh Allah itulah dari kata Al-Khaliq yang terkandung dalam Rabb. Ar-Raziq, Allah yang maha pemberi apapun yang sampai kepada diri kita. Lambat, cepat, besar, kecil, senang, tidak senang, semuanya bersumber dari Raziq. Allah maha pemberi. Al-Muhawwil, Allah maha mengatur. Kita bisa hadir di masjid saat ini, gak lepas dari Muhawwil atau Mudabbir. Nah, jadi ketika kita berdoa, sadarkan diri kita bahwa kita ini gak lepas dari Rabb, gak lepas dari rububiyah. Apa maksudnya? Mengakui bahwa kita ingin benar-benar merasakan bimbingan Allah. Di antara bentuk bimbingannya, ighfir, ampuni ya Allah, ampuni. Ya. Kita sanjung dulu Allah, kita puji Allah. Untuk apa? Untuk meminta, untuk memohon apa yang sangat kita harapkan. Apa? Ighfir, ampuni. Ketika kita minta ampun kepada ighfir, apa yang harus kita pahami? Kita pahami bahwa diri kita ini gak lepas dari salah dan salah dan salah. Dosa dan dosa dan dosa. Sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil. Itulah yang harus kita sadari saat kita berdoa, Rabbighfir. Dan kita pun harus tahu arti ghufran, arti pengampunan. Apa artinya? Ya Allah tutupi, ya Allah hapus. Ya Allah tutupi dosa-dosa hamba, kesalahan hamba. Jangan sampai ada yang tahu, cukup engkau saja ya Allah. Bahkan ya Allah, hapuskan ya Allah. Nah, konsekuensi, bukti dari kita mengakui tidak lepas dari dosa. Dan kita minta kepada Allah agar ditutupi, bahkan dihapus. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kata para ulama, tinggalkan amal-amal yang menyebabkan kita berdosa. Jadi ketika kita mohon ampun kepada Allah, tinggalkan amalan-amalan yang memang itu menyebabkan kita berdosa. Apa? Amal-amalan yang kita anggap itu ibadah, tapi Allah tidak pernah menyuruhnya. Dari mana Allah tidak pernah menyuruhnya? Rasul tidak pernah mencontohkannya. Itu saudaraku, Rabbighfir. Nah, kalau sudah mengakui dan tinggalkan amal-amal yang memang tidak ada contohnya, dilanjutkan warham. Itu warham, rahmati. Apa maksudnya? Ya Allah, tunjukkan kepada hambamu amal yang benar. Amal yang engkau perintahkan. Amal yang dicontohkan oleh Rasulmu. Amal yang membuat hamba terus diampuni dosa oleh engkau. Itulah warham. Belum selesai. Ya Allah, bimbing saat hamba beramal. Beri semangat saat hamba beramal. Ya Allah, istiqomahkan saat hamba beramal. Itulah warham. Jadi saudaraku, bicara rahmat ketika dipahami dan harus dipahami oleh orang yang mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya mukmin, mengaku dirinya muhsin, mengaku dirinya hamba Allah, mengaku dirinya umat Rasul, adalah berkaitan dengan amal-amal agama. Ya. Jadi ketika bicara rahmat dikembalikan kepada kita sebagai muslim, dimaksudkan adalah amal-amal agama. Artinya beragama ini
maka tidak ada yang ditargetkan oleh Allah sebagai pemeluk agamanya kecuali beramal yang benar. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi saudaraku, ketika bicara amal, inilah yang dimaksud dengan rahmat Allah yang hakiki. Jadi kalau kita ini termasuk di antara hamba Allah yang mengharap rahmat Allah, berarti kita paham bahwa tidak ada target dari agama ini kecuali beramal. Tapi beramal yang seperti apa? Beramal yang benar. Yang dimaksud beramal yang benar, yang seperti apa? Bukan hanya sholat saja, bukan hanya saum saja, bukan hanya zakat saja, bukan hanya yang tertera di dalam rukun Islam. Tapi ketika kita mau menjadikan amal kita merupakan rahmat dari Allah, semua aktivitas kita, semua kegiatan kita, semua yang kita kerjakan, dari mulai kita bangun tidur hingga tidur kembali, dan kita jadikan semua aktivitas itu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah hakikat rahmat. Jadi kalau sekarang kita hanya berkonsentrasi sholat saja, puasa saja, selain itu nggak pernah makan, minum, nggak pernah makan, ini harus jadi pahala atau tidak ya? Berbaju ini harus jadi pahala atau tidak ya? Naik motor ini harus jadi pahala atau nggak pernah berpikir begitu, berarti kita belum termasuk orang yang mengharap rahmat Allah. Berarti kita masih banyak membuang-buang waktu kita dengan amal yang berdosa buat kita. Wa'iyadzubillah. Maka mari saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, silahkan nanti dibuka kembali di rumah ayat terakhir dari surah Al-Mu'minun. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang merindukan rahmat Allah, merindukan setiap detiknya menjadi pahala buat akhirat kita, sehingga kita bisa menjemput rahmat yang ketiga, yaitu khusus buat orang yang beriman nanti di akhirat. Dan ini tidak akan bisa diraih kecuali dengan rahmat yang seperti ini. Rahmat yang dimaksud adalah bisa beramal agama yang benar, ya. Dan amal yang benar tidak berarti mengikuti orang banyak, ya. Ketika orang banyak melakukan, oh itu benar, belum tentu. Ketika dilakukan oleh para tokoh, itu benar juga belum tentu. Amal yang benar itu adalah amal yang komitmen mengikuti hak, ya. Al-jama'atu man wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Yang namanya jamaah itu adalah siapapun yang mengikuti yang hak, yang dari Allah, yang dibawa oleh Rasulnya, walau kunta wahdak, walaupun engkau sendiri. Walaupun engkau sendiri. Jadi amal yang benar bukan karena orang banyak melakukan. Amal yang benar bukan karena para tokoh melakukan, bukan. Amal yang benar adalah amal yang jelas ada tuntunannya dari Allah, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaah. Jadi disebut jamaah, bukan jamaah kita. Jama'atu sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bermanfaat
Dan kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi rahmat oleh Allah. Sebagai akhir, khatib akan berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimus shalah wa min dhurriyyatina Rabbi ij'alna muqimus shalah wa min dhurriyyatina Rabbi ij'alna muqimus shalah wa min dhurriyyatina Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.